Makam Batu Layang merupakan makam kesultanan dari Kerajaan Kadriyah. Makam ini terletak di Sungai Kapuas, Pontianak Utara, yang tidak jauh dari Tugu Katulistiwa. Sebelum memasuki makam Batu Layang, Anda akan melihat gerbang utama makam Kesultanan Batu Layang. Ketika memasuki makam tersebut, Anda akan mendapatkan banyak sekali makam-makam yang berjejer. Tidak hanya itu, Anda juga akan melihat para pengunjung yang antusias pada saat memasuki makam Kesultanan Kadriyah. Berdasarkan informasi dari salah satu penjaga di sana, konon asal-usul dimakamkannya Batu Layang karena terdapat batu-batu yang jika dilihat dari Sungai Kapuas, batu tersebut menampakkan bayangannya tidak tenggelam, tetap seperti melayang. Selain itu, tak jauh dari tempat letaknya batu tersebut, kita bisa mendapatkan satu meriam yang berwarna kuning dan memiliki tempat tersendiri. Jika diperhatikan dengan seksama, posisi meriam tersebut menghadap ke arah barat, mengarah ke sebuah tempat yang seperti pulau. Meriam tersebut tidak sembarangan menghadap, dan tempat yang seperti pulau bukan sembarangan pulau biasa, tetapi pulau tersebut adalah dahulu merupakan kapal besar milik Belanda yang ditembak menggunakan meriam tersebut pada saat melawan penjajahan Belanda. Sekarang meriam tersebut tidak lagi digunakan, tetapi mistisnya berdasarkan cerita warga yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian, meriam itu pernah berbunyi sendiri. Meriam tersebut saat ini masih dijaga dan masih tetap berada tak jauh dari batu-batu tersebut berada. Selain itu, makam ini juga dijadikan pengunjung sebagai tempat berekreasi karena di tempat ini juga memiliki kantin yang menyediakan tempat duduk untuk bersantai atau melihat pemandangan yang ada di tepi Sungai Kapuas. Pengunjung juga dapat bersantai di atas batu yang besar sambil melihat pemandangan yang ada di tepi Sungai Kapuas. Makam Kesultanan Pontianak di Batu Layang merupakan aset ketiga warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriyah dan Masjid Sultan Abdurrahman. Konon ketiga lokasi ini mempunyai letak dengan garis lurus dari istana dari arah timur ke barat. Komplek pemakaman dikhususkan bagi para Sultan Pontianak dan keluarganya. Makam Sultan Pontianak terletak di tepian Sungai Kapuas yang dahulunya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Namun saat ini, akses menuju lokasi tersebut sudah dapat menggunakan kendaraan. Biasanya, wisatawan datang untuk berziarah ke makam Sultan ini tidak hanya warga Pontianak dan sekitarnya, tapi juga dari Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jakarta, dan daerah lainnya. Bahkan ada juga wisatawan yang datang dari Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Singapura. Pada awalnya, lokasi makam Kesultanan Pontianak sebagai makam Sultan Abdurrahman yang wafat pada tahun 1808. Sultan dan kerabatnya telah memilih makam mereka di pinggir Sungai Kapuas di daerah Batu Layang. Tidak ada alasan yang kuat mengapa dipilih tempat pemakaman para sultan di pinggir Sungai Kapuas. Kebiasaan raja-raja Jawa atau Sumatera membuat tempat pemakaman di suatu bukit atau di sekitar masjid. Mungkin Sultan Syarif Abdurrahman mempunyai makna khusus yang bernilai sejarah baginya. Pada awal kedatangannya menelusuri muara Sungai Kapuas tahun 1771, ia menemukan sebuah pulau di tengah sungai yang kemudian disebut Pulau Batu Layang. Ketika ia berhenti di pulau itu, disinilah ia mulai diganggu oleh para hantu atau kuntilanak atau pontianak, menurut dongeng. Tetapi sesungguhnya ia telah diganggu oleh para bajak laut dan perompak yang menghalangi perjalanannya memasuki muara Sungai Kapuas. 5 malam lamanya ia berperang dengan para bajak laut dan akhirnya ia berhasil mengalahkan para bajak laut. Kemudian ia mendirikan kerajaan Pontianak. Di tempat itulah beliau meminta untuk dimakamkan. Makam Sultan Syarif Abdurrahman terbuat dari kayu belian bertingkat 2, diukir dengan motif tumbuhan bersulur yang selalu ditutupi dengan kelambu berwarna terang.
Makam sultan yang sudah berusia hampir 200 tahun itu telah banyak mendapatkan perbaikan dan perubahan. Di sampingnya terdapat makam istrinya, yaitu Putri Utin Chandramidi, yang wafat tahun 1246 Hijriah atau tahun 1830 Masehi. Makam Sultan Syarif Qasim yang wafat tahun 1819 berpagar kayu dan berkelambu kuning. Di sampingnya terdapat makam seorang istri dan anaknya. Begitupun makam Sultan Syarif Utsman yang wafat tahun 1860. Dimakamkan bersama istri dan keluarganya. Makam Sultan Syarif Utsman dalam satu ruang berpagar khusus. Nisan para sultan yang berbentuk gada menunjukkan bahwa itu adalah makam seorang lelaki. Sedangkan nisan keluarga perempuan yaitu berbentuk pipih